Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Di video ini aku akan mereview dan cek keaslian HP Redmi Note 5 yang lagi banyak dijual baru dengan harga 1 jutaan. HP ini sepertinya refurbish karena untuk HP ini sekarang udah nggak diproduksi lagi sama Xiaomi. HP ini rilisnya juga udah lama banget. HP yang aku beli ini versinya yang 4/4 ya, karena kalau beli yang 6/128 atau 6/4 takutnya memorinya itu cuma hasil editan biar kelihatan menarik doang. Oke, jadi langsung aja kita mulai bahas dari bodinya nih. Untuk bodinya kalau dipegang cukup solid ya, ini bodinya seperti yang ori juga, kalau dipegang cukup solid, nggak kelihatan ringan-ringan, ini oke banget kalau masalah bodinya. Kemudian di bagian depan ini ada sebuah kamera yang resolusinya 13 megapiksel, ada speaker untuk telepon, kemudian ada sensor, ada LED flash, kemudian ada LED notifikasi juga di bagian atas ini. Di bagian bawah HP ini ada tombol kembali, ada tombol home, kemudian ada tombol multitasking. Di samping kanan HP ini ada tombol power, ada tombol volume up dan volume down. Kemudian di bagian bawah HP ini ada lubang jack audio, ada untuk mikrofon, ada port charging, ada speaker. Kemudian di samping kiri HP ini tuh ada slot untuk SIM cardnya. Di bagian atas HP ini ada infrared dan ada mikrofon. Kemudian di bagian belakang HP ini tuh ada dual kamera yang resolusinya 12 megapiksel dan 5 megapiksel. Ada juga LED flash yang udah dual tone. Ada sensor untuk fingerprint juga di bagian belakangnya sini. Selanjutnya untuk layar yang ada di HP ini tuh kontrasnya cukup aneh, karena kontrasnya itu malah ke biru-biruan atau ke abu-abuan kayak gini. Ini berbeda sama LCD Redmi Note 5 yang ori. Kalau LCD Redmi Note 5 yang ori itu kontrasnya warnanya agak ke kuning-kuningan, beda banget sama yang ini ya. Ini warnanya kan kalau dilihat-lihat kayak gini kebiruan atau ke abu-abuan. Kalau kita pakai mode baca, kita coba pakai mode baca, itu warnanya akan ke kuningan ya, tapi tetap aja menjurus ke abu-abuan atau ke biru-biruan gitu. Ini LCD-nya sepertinya LCD bukan ori ya. Oke, untuk selanjutnya kita cobain juga multitouch di HP ini. Apakah LCD-nya itu support berapa touch sih? Ya, kita cobain ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah error cuy. Di ke-7 udah error, ke-8, 9, 10. Ini bisa 10 touch tapi kayak gini ya, error kayak gini cuy. Kalian coba lihat, aku mencetnya stabil kayak gini tapi ini malah goyang-goyang terus cuy. Ya kayak gini ya, kalian perhatikan baik-baik. Aku pencetnya diam aja jariku, tapi ini goyang-goyang sendiri cuy. Ya ini bisa 10 touch tapi nggak stabil ya, malah goyang-goyang nggak jelas cuy kalau dipencet banyak-banyak. Oke, untuk selanjutnya kita bahas spesifikasi HP ini ya. Kita ke pengaturan dulu dan ke tentang ponsel ya. Kita ke tentang ponsel, nama perangkatnya Redmi, nomor modelnya Redmi Note 5, versi Androidnya versi Android 8, kemudian MIUI-nya MIUI 10.3. Untuk CPU-nya di tentang ponsel ditulisnya octa-core 1,8 GHz, untuk RAM-nya 4 GB, kemudian ROM-nya 64 GB. Nah, di sini untuk Android-nya itu ketinggalan sama yang ori ya. Kalau yang ori itu bisa sampai Android 9, sedangkan untuk MIUI-nya yang ori itu kayaknya sampai 12 atau 11 kayak gitu. Tapi kalau yang ini cuma di 10 doang. HP ini tuh juga nggak dapat pembaruan sistem ya. Kita coba lihat, kita ke pembaruan, kita periksa kayak gini tuh nggak dapat pembaruan sistem. Ya mentoknya di versi MIUI 10 doang sih, nggak bisa sampai 11 atau 12. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Device Info aja biar lebih jelas untuk cek spesifikasinya. Langsung aja kita ke hardware-nya. Nah, untuk chipset yang dipakai HP ini tuh pakai chipset Qualcomm Snapdragon 636, untuk fabrikasinya 14 nanometer, kemudian intinya 8 core. Untuk frekuensi maksimal di HP ini tuh sampai 1,8 GHz. Untuk GPU-nya HP ini pakai GPU dari Qualcomm Adreno TM509. Untuk dukungan Vulkan-nya juga support. OpenGL-nya pakai OpenGL ES 3.2. Cukup oke sih ini untuk hardware-nya. Selanjutnya untuk layarnya ini pakai layar 2160 x 1080 pixel dengan kepadatan layar 403 ppi. Untuk ukuran layarnya 5,99 inci dengan frame rate sampai 60 Hz. Sayangnya HP ini tuh belum support dukungan HDR ya. Nah, walaupun layarnya ini spesifikasinya sesuai sama layar yang ori, tapi untuk kontrasnya ini berbeda jauh ya sama yang ori. Kalian lihat kontrasnya ini tetap kebiru-biruan, walaupun kita cek di aplikasi Device Info itu resolusinya sama dengan yang ori. Selanjutnya untuk memorinya di tentang ponsel itu RAM-nya terbaca 4 GB dan di sini juga terbaca 4 GB ya. Ini cukup oke. Kemudian untuk memori internalnya di tentang ponsel 64 GB, di sini juga terbaca 64 GB. Nah, berarti untuk memori di tentang ponsel 4/4 tadi memang real 4/4 ya. Itulah sebabnya aku beli yang versi 4/4. Aku nggak beli yang versi RAM 6 karena takutnya RAM-nya itu cuma editan doang. Nanti takutnya kita beli yang RAM 6 kita nambah biaya lagi. Taunya dicek di aplikasi ini terbacanya juga RAM 4 GB kayak gini. Ya kan mendingan
mendingan beli yang RAM 4GB, lebih murah dan pasti kayak gini ya. Tapi ini nggak pasti juga kayak gini, ada resiko juga kalau kalian beli yang RAM 4x64 ini. Dicek di aplikasi ini RAM-nya malah 3GB atau penyimpanannya malah 32GB kayak gitu. Soalnya kebanyakan HP refurbish kayak gini memori ditentang ponsel itu memang diedit-edit supaya kelihatan lebih gede dan lebih menarik biar banyak yang lebih beli kayak gitu. Padahal walaupun kita beli yang versi 6/128 itu RAM dan ROM-nya itu belum tentu 6/128, bisa juga RAM-nya itu 4/128 atau 4/64 atau 4/32 atau 3/64 ya, kayak gitulah. Pokoknya nggak pasti tentang HP refurbish kayak gini ya. Tapi kali ini aku beruntung banget ya karena aku dapat HP yang memori ditentang ponselnya 4/64 dan aku cek di aplikasi ini juga terbaca 4/64. Selanjutnya untuk sistemnya HP ini tuh masih pakai Android 8 dan ini udah nggak bisa di-upgrade lagi. Ini ketinggalan sama Redmi Note 5 yang ori ya. Untuk yang ori itu bisa sampai Android 9. Ketinggalan banget. Untuk MIUI-nya kayak gini juga, sampai MIUI 10 doang, nggak bisa di-upgrade lagi. Ya mungkin bisa di-upgrade tapi kita harus custom ROM atau root dulu ya. Itu rugi banget sih kalau kita harus ngeroot, atau memang HP kayak gini tuh memang udah root-rootan kayak gitu ya. Oke, selanjutnya untuk baterainya ini pakai baterai dengan kapasitas 4000 mAh. Kemudian untuk kamera belakangnya ini 12 megapiksel, kamera depannya 13 megapiksel. Untuk kamera belakangnya juga ada tambahan kamera 5 megapiksel ya. Selanjutnya untuk sensornya ini udah cukup lengkap ya. Kalian coba lihat, banyak banget sensor yang udah terpasang di HP ini. HP ini tuh juga udah support sensor giroskop yang udah hardware kayak gini ya. Kemudian untuk HP ini tuh juga udah support fitur-fitur yang cukup menarik ya, kayak host USB, kayak sidik jari, kayak infrared, kayak GPS ya. Tapi untuk NFC HP ini tuh sayangnya belum support. Kemudian untuk masalah jaringan, HP ini juga normal ya. Di video unboxing kemarin aku juga udah pasang kartu SIM di HP ini. Aku pasang Indosat dan sinyalnya itu muncul 4G dan untuk internetan juga cepet banget. Selanjutnya kita coba cek nomor IMEI-nya di website IMEI Info ya. Kita pakai bintang pagar 06 pagar untuk cek IMEI 1 dan IMEI 2 nya. Selanjutnya kita masuk ke website IMEI Info. Kalian ketikkan aja di Google kayak gini, ini IMEI Info ya, terus masuk ke yang imei.info kayak gini. Selanjutnya akan dialihkan ke halaman seperti ini. Kita masukkan aja nomor IMEI-nya di sini ya. Di sini aku akan masukin nomor IMEI 1 terlebih dahulu. Oke, untuk nomor IMEI-nya udah aku masukin. Kita cocokkan dulu 860 892 055 966 898 ya, kayak gini udah sama. Selanjutnya kita centang bagian aku manusia ini. Selanjutnya kita disuruh milih gambar landak ya, seperti yang di sini. Kita centang aja yang bergambar landak kayak gini. Selanjutnya kita klik memeriksa. Nah, setelah kita klik memeriksa ini akan tercentang. Selanjutnya kita tinggal periksa kayak gini aja. Kita coba lihat apakah IMEI-nya ini beneran atau tembakan ya. Ya, ternyata untuk IMEI-nya ini IMEI tembakan ya. Ini aslinya tipe Realme C20. Mungkin dari tipe Realme ini ditembak dimasukkan ke dalam Redmi Note 5 refurbish ini. Kalau HP Redmi Note 5 yang ori saat dicek di website IMEI Info kayak gini munculnya akan sesuai ya. Di sini kalau misalkan Redmi Note 5-nya ori, di sini pasti kebacanya Redmi Note 5 juga kayak gini. Tapi untuk yang refurbish ini malah kebaca tipe Realme C20. Ini IMEI-nya asli IMEI tembakan ya, bukan asli IMEI dari Xiaomi. Nah, kerugiannya kalau IMEI itu tembakan, kita nggak bisa serviskan HP ini ke service center Xiaomi ya. Bakalan ditolak kalau kita serviskan ke service center Xiaomi karena IMEI-nya itu bukan IMEI dari Xiaomi asli. Selanjutnya untuk kamera di HP ini kita cobain ya. Kita mulai dari kamera belakang. Untuk kamera belakangnya sih kelihatan bening. Kalian coba lihat, kamera belakangnya ini bening, tapi sayangnya nggak seperti yang ori ya. Karena kontrasnya itu malah agak ke abu-abuan atau ke biru-biruan kayak gitu. Kalau yang ori jauh lebih bagus daripada yang ini asli. Untuk fokusnya ini juga bisa dimainin. Untuk kamera belakang HP ini resolusinya 12 megapiksel dan ada tambahan kamera 5 megapiksel ya. Tapi kok nggak sebagus yang ori sih, jauh banget ini kalau dibandingin yang ori nih. Selanjutnya untuk kamera depannya juga ngeblur jauh banget kalau dibandingin yang ori, padahal resolusinya 13 megapiksel. Ya sama seperti Redmi 5 Plus kemarin yang udah aku review, ini kameranya ngeblur semua ya, depan belakang. Ya beda sama yang ori sih memang, walaupun untuk megapikselnya itu sama 12 megapiksel kamera belakang dan 13 megapiksel kamera depan, tapi kualitasnya itu jauh banget cuy. Di video selanjutnya aku akan bandingin HP Redmi Note 5 refurbish ini dengan Redmi Note 5 yang ori ya. Kita coba lihat seberapa jauh perbedaannya antara yang ori dan yang refurbish. Nanti kalian bakal nggak nyangka banget sih, bedanya pasti bakal jauh banget cuy. Oke, untuk yang terakhir itu cara membedakannya ya. Cara bedainnya kalau misalkan kalian mau beli Redmi Note 5 dan kalian cari yang ori, misalkan kalau kalian beli second, kalian bisa pakai cara ini, bintang pagar 06 pagar ya.
Kita cek emailnya pakai bintang pagar 06 pagar, dan kalian cek emailnya ini di email info. Kalau kalian cek di email info itu keluarnya Redmi Note 5 itu berarti yang ori. Kalau keluarnya tipe HP lain itu berarti refurbish ya, karena kalau tipe HP lain yang keluar itu pasti emailnya email tembakan. Nah, kalau kalian mau beli yang baru di toko offline, kalau misalkan di toko offline ada yang jual baru dan harganya murah, kalian bisa lihat untuk stiker belakangnya ini. Nah, di stiker belakangnya ini kan ada nomor email 1, email 2. Nah, kalian cek aja di email info tadi ya, sama seperti yang aku lakukan tadi. Nah, kalau yang original yang resmi itu dibuatnya di Indonesia untuk Redmi Note 5, sedangkan yang ini tuh dibuatnya di China ya. Kalau di Indonesia aja ada yang resmi, ngeluarin yang resmi, ngapain jauh-jauh beli impor dari China? Kan harusnya kalau kita beli barang dari luar negeri ada tambahan pajak juga kan. Tapi kok bisa dijual lebih murah daripada yang resmi di Indonesia, itu nggak logik banget cuy. Nah, yang aku dapetin saat kemarin aku beli HP ini tuh kayak gini cuy. Ya kemarin udah aku unboxing juga ya. Kita coba lihat lagi. Yang aku dapetin ini tuh cuma unit HP, dan di sini ada buku petunjuk doang kayak gini. Ini buku petunjuk tapi nggak ada kartu garansi. Dan kepala charger yang tentunya kepala chargernya nggak ori, USB-nya juga nggak ori, dan dapat satu lagi ini SIM ejector. Udah, ini aja yang aku dapetin cuy. Jadi kelihatan banget HP yang ori dan nggak ori. Kalau HP yang ori itu pasti dibekali sama kartu garansi resmi cuy. Tapi kalau yang refurbish kayak gini biasanya nggak ada kartu garansi resminya. Kartu garansinya pun juga nggak ada cuy. Cuma ada buku petunjuk doang. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.